Siapa yang tak kenal sosok pesepak bola legendaris ini? Dia pernah merasakan masa kejayaannya sebagai pemain sepak bola tanah air, dan meraih gelar juara bersama klub Persebaya Surabaya serta tim nasional Indonesia. Ya, dia adalah Sugiantoro atau dikenal dengan panggilan Bejo Sugiantoro. Sugiantoro lahir di Sidoarjo, 2 April 1977, adalah pemain sepak bola Indonesia. Ia adalah mantan pemain timnas yang dilatih dan dididik melalui program pelatnas PSSI Primavera pada era 1990-an. Bejo Sugiantoro menjadi pemain Persebaya selama beberapa musim dan memiliki andil yang sangat besar dalam merebut gelar juara Liga Indonesia 2004 dan Divisi 1 tahun 2006. Dia adalah salah satu bek terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Dia jadi langganan tim nasional dari 1997 sampai 2004. Selain Persebaya, tim yang identik dengan namanya itu. Ia juga pernah memperkuat PSPS Pekanbaru, Mitra Kukar, dan Persidafon Davonsoro. Kini, bakat dan darah sepak bolanya ia wariskan kepada anaknya yang bernama Rahmat Irianto. Berikut profil dan perjalanan karir putra sang legenda Bejo Sugiantoro, Rahmat Irianto. Rahmat Irianto atau akrab disapa Rian, lahir 3 September 1999, adalah pemain sepak bola berkebangsaan Indonesia yang bermain untuk klub Persib Bandung dan Indonesia U19 serta Timnas Indonesia U23 dengan kemampuan bermain di berbagai posisi diantaranya bek kanan dan gelandang bertahan. Rian sendiri sebenarnya merupakan pemain yang spesial. Dia adalah pemain asli Surabaya jebolan kompetisi internal Persebaya. Dia ditempa bersama Indonesia Muda dan sempat bermain di Malaysia memperkuat Friends United sebelum akhirnya menembus skuad Persebaya senior di usia 17 tahun pada 2017. Perjalanan karir, mungkin saya diarahkan oleh orang tua, terutama bapak. Saya diikutkan SSB dari SSB bapak dulu, Indonesia Muda. Setelah itu, setelah sekian lama ya saya bertahun-tahun di situ, akhirnya saya ikut seleksi mungkin seperti Popda, remaja, terus mengikuti turnamen-turnamen biasa. Setelah itu saya kepilih di seleksi Friends United yang tempat tinggalnya itu di Malaysia. Setelah itu saya 2 tahun di Malaysia, setelah itu akhirnya di Persebaya. Rahmat Irianto menjadi salah satu yang mencuri perhatian di antara sejumlah pemain yang ikut diseleksi skuad Persebaya. Remaja berusia 17 tahun yang masih duduk di bangku kelas 2 SMA Negeri 10 Surabaya ini memiliki gaya bermain seperti pemain kawakan Persebaya, Bejo Sugiantoro. Lain adalah ayah kandungnya. Gaya permainan yang tak jauh beda ini karena dia seringkali mendapatkan pelatihan teknik dan skill dari sang ayah. Semoga lebih baiklah Persebaya ke depannya. Saya juga bisa masuk skuadnya Persebaya dalam usia muda ini kan motivasi tersendiri buat saya gitu. Persiapannya ya sering latihan di rumah sendiri gitu, kalau peluang latihan sendiri di rumah di lapangan. Ya kadang-kadang kalau ayah nggak ada waktu luang gitu latih saya, kalau nggak ada sendiri. Sementara itu di mata pelatih, Rian merupakan pemain muda yang sangat berbakat dan tak menutup kemungkinan ia akan menjadi pilihan skuad tim utama Persebaya dalam menjalani kompetisi sepak bola Indonesia musim ini. Untuk level seusianya dia istimewa. Bayangkan aja dia masih 17 tahun, tapi dia sekarang ini udah bisa dapat tempat di first teamnya kita, di tim utamanya kita. Saya kira luar biasa. Yang penting satu, pemain-pemain muda penyakitnya di Indonesia cepat puas. Mudah-mudahan Rian tidak seperti itu. Kita sebagai orang tuanya, sebagai pelatihnya akan membantu terus mengembangkan potensi yang ada sekalian.
sebenarnya jadi kapten itu beban ya mas, beban itu pasti ada karena dijadikan contoh untuk yang lain. Mungkin seperti hal-hal kecil, kita latihan nggak boleh datang terlambat, mungkin dengan sikap di luar lapangan itu harus seperti apa, di dalam lapangan juga harus seperti apa. Jadi ya kalau saya sendiri memang berat, untuk menjadi kapten itu berat, tapi senang karena tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan seperti itu tadi. Jadi kapten itu memang harus jadi leader, harus jadi contoh, harus banyak bicara. Tapi kalau di luar lapangan memang harus sopan dengan yang lebih tua. Kalau di klub, pertandingan pertama saya waktu uji coba itu mas, belum resmi liga, tapi waktu uji coba itu saya ditunjuk jadi kapten pada usia 17 tahun. Saya ditunjuk menjadi eksekutor penalti. Itu waktu itu ditonton sama 55.000 bonek. Dalam hati saya kan, saya ini masih usia 17 tahun, kenapa nggak dipilih yang lebih senior untuk mengambil eksekutor. Itu gol pertama di liga profesional, gol satu-satunya itu yang baru saya cetak selama ini, karena saya syok aja karena belum pernah mencetak gol. Jadi saya bingung mau ngapain, saya kayak kaget gitu. Saya kira itu tendangan itu nggak masuk, saya kira keluar atau apa gitu, ternyata masuk. Ya saya kaget aja, akhirnya nangis. For the right opportunity to ride outside. I mean, this pass and this leap. So, they win it here. That's wonderful work from the young. Oh, it's an early goal! A free header! Rahmat Irianto. Rian membuat debut bersama Indonesia U13 di ajang Yamaha Cup 2013 Malaysia. Namun timnas Indonesia saat itu tersisih di fase grup. Tahun 2017, dia dipanggil bergabung bersama Indonesia U19 di ajang turnamen Toulon. Dia membuat debut U19 saat melawan Brasil U20, saat itu timnas Indonesia kalah dengan skor tipis 1-0. Pada ajang AFF 2017, dia dipanggil kembali bergabung bersama Indonesia U19 dan dipercayakan sebagai kapten. Pada ajang AFF 2020, dia dipanggil kembali bergabung bersama Indonesia dan dipercayakan oleh pelatih Shin Tae-il sebagai bek dan gelandang tengah. Kesannya yang dipanggil timnas Indonesia pasti senang lah mas, karena ya semua pemain tujuan utamanya ya di timnas Indonesia, jadi yang senang lah dapat panggilan timnas. Harapan buat timnas ya Rian semoga lolos seleksi yang pertama, lalu bisa masuk skuad inti dan bisa membawa juara Indonesia. And they're getting clear with Deal Cool. Won the AFC Champions League, someone who's been a head coach at the World Cup, beaten Germany. And you know, and again, Irfan. Well by Fadal. Is he through here? Who's up to that? Saya tekankan bahwa kesempatan tidak datang dengan dua kali. Kalau bisa sekali kamu bisa manfaatkan kan, kedepannya bisa berbuat dan menjadi kebanggaan keluarga. Kalau di tim nasional pasti persaingan lebih ketat. Dimana kita kumpul dari satu negara, satu daerah, semua provinsi mengirim yang terbaik. Untuk itu pasti persaingan lebih ketat. Saya kira dengan moto bonek sendiri yang wani itu pasti layak untuk diperhitungkan kemampuan Rian ke tim nasional, karena saya tahu bahwa karakter Surabaya yang keras pasti bisa menyatu di diri Rian nantinya untuk motivasi, semangat, pantang menyerah. Itu tadi satu wani itu
bisa diaplikasikan oleh Rian itu sendiri ya. Dilema besar Rahmat Irianto, yang mampu rebut hati supporter timnas, namun gagal rebut hati para supporter Persebaya. Mengingat kembali, momen ketika Rahmat Irianto, terpaksa mengalah demi para supporter. Dapat sanjungan di timnas, namun diusir di klub. Adalah kalimat yang cocok untuk menggambarkan sosok Rahmat Irianto. Anggapan bahwa Rahmat Irianto merupakan pemain titipan asisten pelatih Bejo Sugiantoro, sudah lama kita dengar. Bejo Sugiantoro adalah salah satu legenda Persebaya, yang kini mendapat kepercayaan menjadi asisten pelatih Aji Santoso. Bahkan semakin kuat saat menjelang hengkangnya Irianto ke Persib Bandung. Konon katanya, Irianto dinilai tampil kurang baik, tetapi sama sekali tak digantikan oleh pelatih Aji Santoso, dan terus mempercayakan ban kapten pada pemain 22 tahun tersebut. Sebenarnya, Irianto sudah membuktikan, bahwa omongan itu hanya omong kosong belaka. Yang mana, ia berhasil membuktikan bahwa sampai hari ini, posisinya tak tergantikan di timnas Indonesia. Bahkan yang terbaru, dengan gaya bermain bak seorang Spartan, ia sukses menjadi salah satu aktor utama, yang membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia. Jelas saya ingin berprestasi di sini, membawa nama baik Persib Bandung ke kancah Piala Asia, dan saya ingin juara di Persib, bahwa tahun ini saya harus juara Liga 1 tahun ini. Persib Bandung pada akhirnya resmi memboyong Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya di bursa transfer Liga 1 2022 lalu. Adalah Rahmat Irianto pun disebut-sebut sebagai pembelian tersukses pemain Persib Bandung di bursa transfer Liga 1 2022 musim ini. Indikatornya adalah, mantan pemain Persebaya Surabaya ini terus tampil konsisten pada 9 pertandingan bersama Persib Bandung di Liga 1 2022-2023. Rahmat Irianto yang merupakan sosok pemain versatil ini tercatat sudah menyumbangkan 1 gol dan 1 assist bagi Persib Bandung. Catatan menarik lainnya adalah kiprah Rahmat Irianto di Persib Bandung yang belum sekalipun mengoleksi 1 kartu kuning pun hingga pekan ke-9 Liga 1 2022-2023. Ini memperlihatkan bahwa permainan Rahmat Irianto sebagai palang pintu pertahanan Persib Bandung terus bermain bersih dan konsisten. Diplot sebagai bek, Rahmat Irianto termasuk salah satu bek paling sukses menjaga kedalaman pertahanan Persib Bandung. Demikian halnya pada catatan tackle bersih atau sapuan kepada lawan oleh Rahmat Irianto. Hal ini lumrah, apabila pelatih baru Persib Bandung, Luis Mia, selalu mengandalkannya sebagai starting 11 Maung Bandung sebagai bek. Tentu patut ditunggu lagi kiprah dan penampilan Rahmat Irianto membela Persib Bandung di musim kompetisi Liga 1 2022-2023. Sebenarnya kalau kita jeli, sosok ayah dan anak ini adalah salah satu perwujudan terbaik dalam sepak bola Indonesia. Bejo Sugiantoro adalah legenda Persebaya yang tercatat 2 kali memberikan gelar juara Indonesia untuk Persebaya Surabaya. Sedangkan Irianto adalah sosok yang ikut berjuang membawa Persebaya kembali ke Liga 1 pada tahun 2017 lalu. Di tim nasional sendiri pun Bejo Sugiantoro adalah salah satu pemain yang mengantarkan timnas Indonesia bisa tampil di Piala Asia tahun 2000. Sedangkan Irianto adalah pemain kunci keberhasilan timnas Indonesia lolos ke Piala Asia tahun 2023. Bahkan kabarnya Bejo Sugiantoro juga merupakan salah satu sosok penting yang turut andil memoles Marcelino Ferdinand, Hernando Ari, Ricky Kambuaya, Koko Ari dan bek andalan timnas saat ini Rizky Ridho. Dan kado terbaik dari Bejo Sugiantoro tentu saja adalah sang anaknya sendiri yang ia didik menjadi gagah berani dan menjadi andalan di timnas Indonesia di era Shin Tae-yong.
Dan untuk Irianto, ke tim manapun kamu berlabuh, semua tahu hatimu tetap hijau untuk Persebaya dan hatimu tetap merah untuk Timnas Indonesia.